Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Gifari. Di sini saya akan ingin memperkenalkan apa itu fungsi. Nah, yang pertama itu dalam membuat sebuah program, kita menulis beratus atau beribu-ribu kode untuk mengatasi permasalahan penulisan ulang suatu kode tertentu. Nah, di Python kita bisa menggunakan sebuah fungsi segitiga sehingga membuat kode program bersifat reusable hanya didefinisikan sekali saja dan digunakan berulang-ulang kali. Nah, ini contoh pengenalan fungsi. Nah, bila programnya ini kita digunakan program ulang kali, printnya 3 kali. Nah, kalau sedangkan di fungsi kita hanya menulis untuk memanggil nama fungsinya tersebut. Nah, ini contohnya. Lalu ada sintaks membuat fungsi. Nah, di sini ada nama fungsi, ada parameter sama statementnya, lalu ada return. Nah, kata kunci def oleh function m, nama fungsi, tanda kurung dan tanda titik 2 menandai header atau kepala. Nah, parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Nah, function docstring bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Atau function docstring itu diletakkan paling atas sebelah def. Setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan statementnya. Jangan lupa indentasinya untuk menandai blok fungsi. Return bersifat opsional, gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Nah, kita coba coding. Saya ada codingannya. Nah, di sini kita run. Nah, di sini kan ada nama fungsinya, parameternya pesan dan jumlah. Nah, di sini ada isi fungsinya dan kita panggil. Misalnya kita manggilnya dengan 4 fungsi gitu. Nah, ntar keluarnya akan seperti ini. Dia akan bertambah terus bila jumlahnya ditambahkan. Lalu ada jenis fungsi. Nah, jenis fungsi itu satu tanpa mengembalikan nilai. Yang kedua itu fungsi dengan mengembalikan nilai. Nah, lalu ada fungsi tanpa mengembalikan nilai. Nah, fungsi mengembalikan nilai itu fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut prosedur. Contoh fungsi mengembalikan nilai seperti ini. Nah, dia karena ada return untuk mengembalikan nilai. Lalu di sini ada coding untuk mengembalikan nilai. Di sini saya punya contoh. Nah, ini salah. Nah, ini. Nah, di sini ada fungsi untuk mengembalikan nilai. Contohnya seperti ini. Di sini ada nama parameter dan isi parameternya. Nah, ini ada fungsi mengembalikan nilai. Ini ada contoh fungsi tidak mengembalikan nilai. Nah, def luas persegi sisi. Nah, di sini tidak ada return untuk mengembalikan nilai. Nah, di sini ada variabel global dan lokal pada Python. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi, sedangkan variabel lokal hanya bisa diakses dalam fungsi tempat ia berada saja. Di sini ada contoh coding variabel global. Nah, di sini maaf saya kurang mengerti. Nah, di sini ada lambda expression atau ekspresi adalah fungsi anonim yang tidak bernama. Jadi lambda expression digunakan untuk membuat fungsi kecil yang satu baris. Kalau di fungsi biasanya kita menggunakan sintaks def. Tapi pada ekspresi lambda penulisan fungsi adalah seperti ini. Lambda, argumen, dan titik 2 expression. Nah, contoh lambda seperti ini jadi. Nah, lambda
kita memang tidak harus selalu menggunakan lambda, tapi dalam kasus tertentu lebih baik dibandingkan fungsi biasa. Di lambda biasanya dibutuhkan saat kita ingin membuat fungsi dalam suatu baris, biasanya menggunakan fungsi-fungsi seperti filter, map, dan reduce. Kita akan membutuhkan lambda. Mengapa? Karena fungsi-fungsi tersebut membutuhkan parameter fungsi. Di sini ada kode lambda. Karena kita membutuhkannya saat menggunakan fungsi tertentu. Nah, sini ada referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.